Kebijakan stabilisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Dining Tias dengan NIM 205231124. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang kebijakan stabilisasi dalam mata kuliah Ekonomi Makro. Simak penjelasan berikut ini. Apa itu kebijakan stabilisasi? Kebijakan stabilisasi merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral yang bertujuan untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan perubahan harga yang minimal. Dalam bahasa berita bisnis, kebijakan stabilisasi dirancang untuk mencegah ekonomi dari overheating atau slowdown yang berlebihan. Pembahasan selanjutnya adalah apakah kebijakan seharusnya aktif ataukah pasif? Menurut aliran Keynesian, disebut aktif apabila ada campur tangan pemerintah, adanya peran aktif dari pemerintah dalam mengatur kestabilan ekonomi. Kemudian, menurut aliran klasik, disebut pasif apabila tergantung pada mekanisme pasar. Dalam kebijakan stabilisasi, yakni berawal dari fluktuasi ekonomi atau ketidakstabilan, kemudian muncul guncangan atau shock. Dan ada dua kemungkinan, yaitu satu, apabila menggeser AD, surge atau demand shock. Yang kedua, apabila geser AS surge atau supply shock. Kemudian, akibat dari guncangan tersebut, muncul beberapa kondisi yang menyebabkan perekonomian menurun atau tidak stabil. Yang pertama yaitu menurun atau berkurangnya kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, penurunan output. Yang ketiga, penurunan atau kurangnya kesempatan kerja. Dan yang terakhir, bertambahnya pengangguran. Dalam kebijakan stabilisasi, apakah kebijakan tersebut seharusnya aktif ataukah pasif? Bagi banyak ekonom, masalah kebijakan pemerintah yang aktif adalah jelas dan sederhana. Kemudian, resesi adalah periode pengangguran tinggi, pendapatan rendah, dan tekanan ekonomi yang meningkat. Dalam model permintaan agregat dan penawaran agregat menunjukkan bagaimana guncangan terhadap perekonomian dapat menyebabkan resesi. Dalam model tersebut juga menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal dapat mencegah resesi, merespon guncangan ini. Kemudian, para ekonom ini menganggap suatu pemborosan bila tidak menggunakan instrumen kritis terhadap upaya pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Mereka berpendapat pemerintah seharusnya melakukan pendekatan lepas tangan pada kebijakan makroekonomi. Pada awalnya, pandangan ini tampak mengejutkan jika menunjukkan bagaimana mencegah atau mengurangi keparahan resesi. Kelambatan dalam kebijakan stabilisasi. Yang pertama, insight lag, merupakan waktu antara guncangan terhadap perekonomian dan tindakan kebijakan dalam menghadapinya. Contohnya, peningkatan minyak dunia pada triwulan 2 sampai 3, tepatnya pada bulan Oktober sampai bulan November tahun 2021. Peningkatan minyak domestik terjadi bulan Desember 2021. Kemudian terjadi penawaran minyak secara menurun. Hal tersebut terjadi kelangkaan barang. Kemudian pada bulan Februari ditetapkan kebijakan subsidi pemerintahan, yaitu harga minyak goreng.
Yang kedua, outside lag, merupakan waktu antara tindakan kebijakan sampai ke pengaruh terhadap perekonomian. Contohnya, sudah ada kebijakan, namun barangnya belum atau tidak ada. Jika ada pun, dalam jumlah yang masih terbatas. Dalam kebijakan stabilisasi, dikatakan lambat ataukah cepat. Dalam lambat, apabila kebijakan fiskal karena tidak dapat serta-merta dapat dilakukan secara langsung, karena perlunya beberapa pihak dalam pembuatan kebijakan, seperti DPR disahkan oleh Presiden. Dalam arti cepat, yaitu dalam kebijakan moneter, karena hanya ada satu pintu atau pihak saja, yaitu Bank Indonesia. Setelah kebijakan dibuat dan diputuskan, maka dapat mempengaruhi lainnya. Dalam kebijakan stabilisasi, muncul stabilisator otomatis. Beberapa kebijakan disebut stabilisator otomatis atau automatic stabilizer, dirancang untuk mengurangi kelambanan yang terkait dengan kebijakan stabilisasi. Stabilisator otomatis ini adalah kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja. Misalnya, sistem pajak pendapatan secara otomatis menurun pajak ketika perekonomian menuju resesi, tanpa perubahan hukum pajak, karena individu dan perusahaan membayar pajak lebih kecil ketika pendapatan turun. Demikian juga sistem asuransi pengangguran dan kesejahteraan secara otomatis meningkat, pembayaran transfer ketika perekonomian menuju resesi karena lebih banyak orang yang meminta tunjangan. Dalam stabilisator otomatis ini bisa dipandang sebagai jenis kebijakan fiskal tanpa kelambanan dalam. Demikian penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.